Oke, halo guys. Masih dari New Delhi di India di hotel The Lila Palace. Ini sebuah hotel yang keren banget, seru banget. Cuma sekarang lagi winter, suhunya cuman kayak 10, 11, 12, jadi kayak AC dingin gitu ya. Tapi itu oke, asik-asik banget di sini. Dan di video ini saya mau sharing, jadi ada yang nanya ke saya, Bang, kalau misalnya saya kerja, lalu kemudian saya beli rumah, lalu kemudian setelah saya pindah kerja atau saya selesai kerja, rumahnya saya jual, itu bagus atau enggak? Ada yang nanya kayak gitu dan sebenarnya gini ya, saya kembalikan lagi, kita harus paham bahwa yang namanya rumah tempat tinggal kita itu adalah kewajiban, itu bukan aset. Kenapa? Karena rumah yang kita tempati tidak menghasilkan uang. Gimana caranya rumah yang kita tempati menghasilkan uang? Nggak bisa. Yang bisa menghasilkan uang adalah rumah yang kita sewain jadi kos-kosan. Rumah yang kemudian kita sewain harian jadi hotel atau jadi kos-kosan harian. Itu baru bisa menghasilkan uang, baru bisa disebut sebagai aset. Tapi kalau rumah itu tempat tinggal, ya otomatis nggak bisa kita bilang aset dan nggak bisa kita bilang dia menghasilkan passive income untuk kita. Lalu kemudian ada yang berargumen, tapi kan kalau rumahnya dijual, itu bisa jadi bisa ngasih kita uang. Jadi kenaikan nilai rumah tempat tinggal kita dari misalnya kita beli 500 juta, dalam 5 tahun misalnya jadi 800 juta, kita jual 800 jadi untung dong, jadi passive income dong, jadi capital gain dong. Itu aset dong. Betul. Kalau ngelihat dari sisi itunya, yes, di atas kertas memang benar ngasilin duit jadi passive income, jadi capital gain. Saya setuju. Cuman permasalahannya gini. Kalau kita udah ngikutin bisnis properti cukup lama ya, kita tahu bahwa tahun 2008, tahun 2014 kemarin di Indonesia khususnya, 2020 ketika terjadi COVID-19 itu harga properti ancur-ancuran. Itu turun banget, bahkan banyak orang-orang yang akhirnya jual properti jual rugi. Bisa jual di harga beli aja udah untung, meskipun sebenarnya dia rugi ya karena rugi waktu dan segala macamnya. Tapi banyak banget akhirnya properti-properti murah yang dijual rugi sama ownernya. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat BU, butuh uang, banyak utang, BU gitu ya. Sehingga kalau kita bisnis properti hanya mengandalkan untung ketika dijual, itu hati-hati. Karena belum tentu kita bisa jual di harga untung. Karena sekali lagi, tergantung ada yang mau beli nggak. Sekarang gini, saya kemarin lihat apartemen. Ini contoh aja, contoh real. Ada orang beli apartemen, dia beli borong. Saya waktu itu borong apartemen harganya 700 juta, sekarang harganya udah 1,2 M. Dalam waktu beberapa tahun. Oke, saya setuju harganya naik, tapi yang naikin harganya siapa? Apakah orang mau beli di harga 1,2 M atau developernya yang naikin ke harga 1,2 M supaya para pembelinya senang, atau ada yang ngelisting di OLX gitu ya, di mana namanya, di rumah 123 di harga 1,2 M, belum tentu ada yang beli. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah ini properti harganya naik, iya harganya naik, cuman waktu kita beli di harga naik, ada yang mau beli atau enggak? Buat saya itu gamblingnya terlalu besar, gamblingnya besar banget. Nah, saya katakan kalau misalnya kita mau bisnis properti, kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Bisnis propertinya gini. Misalnya ada rumah nih, harga 1 M misalnya. Kita DP misalnya 300 juta. Berarti kan kita keluar duit 300 juta. Ini 30%. Ini kita ngomongin rumah ya. Saya nggak ngomongin hotel deh. Rumah kita beli 300 juta. Lalu kemudian kita cicilan per bulannya misalnya kalau 700 juta, anggaplah cicilan per bulannya 10 juta deh per bulan gitu ya. Cicilan per bulan 10 juta, lalu kemudian kamu sewakan. Misalnya tuh rumah ada 5 kamar, misal contoh aja, ini saya lempar ide aja. Disewakan harian, jadiin kos-kosan harian, sehingga kamu bisa menghasilkan kalau satu kamar kamu sewakan misalnya per malamnya 250.000, 5 kamar 1 juta 250. Kalikan 30 hari, anggaplah 30 juta pemasukanmu. Dari 30 juta kamu bayar cicilan ke bank berapa? 10 juta. Masih 20 juta itu masuk kantong. Untuk servis segala macam perbaikan anggaplah 5 juta, jadi 15 juta masuk kantong. Artinya apa? Kamu modal 300 juta, masuk kantong 15 juta. Itu udah bersih tuh, 15 juta masuk kantong. Nah, sekarang kita ngitungnya gimana? Berapa untungnya? Per bulan untungnya adalah 15 juta dari 300 juta.
Seperti itu. Jadi sekitar 5%-an lah ya, sekitar 5%-an. Itu jauh lebih make sense. Nanti ketika misalnya propertinya dijual, ada yang nawar harga bagus, ya jual, lepas. It's okay, lepas aja ketika ada yang jual, yang ada yang nawar di harga bagus. Tapi ketika nggak ada yang nawar pun, ya kamu dapat cash flow setiap bulannya. Makanya inilah yang saya suka dari bisnis properti. Ketika laku dijual kita dapat uang gede, seneng. Ketika nggak laku pun ya kita dapat uang kecil, tapi terus-terusan dapat return, menyenangkan juga. Jadi mindsetnya seperti itu. Jadi bukan soal sebaiknya saya beli atau enggak. Ya kalau misalnya kamu punya budgetnya mau beli ya why not, silakan aja. Toh itu uang-uangmu, keputusan yang kamu yang ambil. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka saya ngekos, hidupnya biasa-biasa aja, sederhana aja, nggak usah punya rumah pribadi. Kalaupun saya mau beli rumah ya saya sewain, saya bisnisin, saya bikin rumahnya bekerja untuk saya gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari saya akan share tentang ilmu-ilmu yang akan bikin kamu makin pintar dan naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.